Ya, oke. Selamat pagi, Deno. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang sakit nggak? Nggak ada ya, sehat-sehat semua. Yo, nanti tolong doakan ibu punya teman baik di Jayapura. Suaminya penginjil, mereka dua-dua ada di rumah sakit, habis dibongkar otaknya karena ada pendarahan di otak. Jadi masih belum sadar betul. Diminta tolong didoakan, namanya Evangelis Heri Iskowanto. Ya, tolong doakan supaya Tuhan jamah dan dipulihkan. Oke, ya, ya. Kembali ke kita punya channel di mana? Link Link Spa Open Teja. Open Teja. Apa artinya Open Teja? Buka Teja itu desa kelahirannya ibu ya. Buka Teja. Nah, ini bab 7, bukan bab 7. Di bab buku yang sekarang adalah bab 5 ya. Ini PowerPoint yang lama punya. Jadi di bab 7 nanti ibu ganti aja. Jadi bab 5 gitu ya. Arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik ini sumber listriknya kita adalah sumber listrik arus bolak-balik ya. Sumber listrik arus bolak-balik. Nah, yang akan kita pelajari antara lain di dalam arus bolak-balik ini ada apa ini? Ya, ya. Ini yang akan kita pelajari. Di sini apa ada ini apa? Nilai efektif, arus, dan tegangan. Apa itu nilai efektif? Itu adalah nilai yang terukur. Nah, besarnya nilai efektif itu adalah nilai maksimum kita bagi dengan akar 2. Ya, itu nilai efektif. Tegangan maksimum berarti sama dengan tegangan efektif kali akar 2. Arus maksimum berarti sama dengan arus efektif dikalikan akar 2. Kalau begitu arus efektif berarti sama dengan apa? Loh, arus maksimum sama dengan arus efektif kali akar 2. Maka arus efektif sama dengan apa? Arus maksimum dibagi akar 2 atau per akar 2. Sama aja. Tegangan maksimum itu sama dengan tegangan efektif dikalikan akar 2. Maka tegangan efektif sama dengan apa? Dibagi dengan akar 2. Nah, nanti lagi kita khusus ini nanti masuk di sini. Di rangkaian RLC ini agak lama nanti di sini ya, karena intinya adalah di sini. Di rangkaian RLC, rangkaian seri RLC. R itu lambangnya siapa? Hambatan memiliki satuan apa? OHM ya, ohm ya. Kemudian L itu lambangnya siapa? LL baru-baru loh ya kemarin yang rumusnya mu 0 N kuadrat A per L. Henry satuannya iya apa? L itu apa? Induktansi, induktor. Oke ya, induktor itu kumparan ya. Nah, kemudian satuan daripada L tadi apa? Henry. Kemudian C besar ini apa dalam kapasitor? Kolom. Kapasitor. C adalah kapasitor ya, kapasitor. Satuannya apa? F besar. Oke. F singkatan dari apa? Farad. Volt. V volt. Farad ya. Satuan dari C kapasitas kapasitor itu adalah farad. Satuan dari R itu adalah OHM. Kemudian satuan dari L induktansi ya, induktansi diri ya. Induktor itu adalah Henry ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang reaktansi. Reaktansi itu adalah hambatan daripada ini. Hambatan daripada induktor dan hambatan daripada kapasitor. Jadi kalau hambatan daripada induktor itu adalah reaktansi induktor. Hambatan dari kapasitor itu adalah reaktansi daripada kapasitor. Lambang reaktansi kapasitor itu adalah XC. Kalau reaktansi induktor adalah XL. Nah, nanti resonan hambatan totalnya dari rangkaian seri RLC ini bukan lagi R lagi, tetapi kita namakan dengan impedansi. Impedansi itu lambangnya adalah Z. Ya, ingat ya, lambang impedansi apa? Reaktansi induktor tadi lambangnya apa? XL. Lalu reaktansi kapasitor lambangnya apa? XC. Ingat, impedansi lambangnya apa? XZ ya, Z. Oke. Resonansi. Nah, nanti kita belajar juga dari rangkaian RLC ini kapan terjadi resonansi. Terjadinya resonansi itu jika nilai daripada reaktansi induktor dan reaktansi kapasitornya itu sama. Apa syaratnya terjadi resonansi? XL sama dengan XC sama. Apanya yang sama? Ya, reaktansi induktor dan reaktansi kapasitor ya. Nah, kemudian nanti kita akan masuk kembali ke daya disipasi. Daya disipasi, lambang dari daya itu apa? P, M. P ya, daya disipasi. P disipasi itu sama saja dengan P efektif
P efektif itu sama saja dengan I efektif dipangkatkan 2 dikalikan resistornya, ya, hambatannya. Bukan dikalikan dengan impedansinya, tetapi dikalikan dengan R. I efektif pangkat 2 dikalikan R. Nah, penerapan daripada rangkaian RLC itu digunakan pada ini ada rangkaian osilator, kemudian ada rangkaian penala, lalu di pembangkit tenaga listrik, dan di rangkaian listrik di rumah-rumah. Ini menggunakan ini rangkaian RLC. Nah, penala, ada yang tahu penala apa? Nggak tahu, padahal SMP ada loh ya. Hah? Itu pelana. Penala. Ada sendi penala kah? Tidak ada. Penala itu antena, ya, antena. Ya, itu antena penala. Ya, oke. Nah, ini penerapan. Nah, untuk bagian penerapan nanti kalian baca sendiri aja. Ya, karena hanya tinggal dibaca aja. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Di bagian ini nih. Ya, di bagian ini. Enggak kelihatan ya? Di sini enggak kelihatan ya? Ini kelihatan merah-merah di sini, tapi di situ enggak ya? Harus ke sana ya? Oke. Ya. Pakai mouse deh. Pakai mouse kelihatan nggak? Nah ini? Enggak kelihatan? Ada? Ada? Ini? Ini ada? Pakai apa? Pakai apa? Begini. Ini? Waduh. Mana? Ini close dulu. Tes dulu. Thank you, Edgar. Oke. Memantong Edgar Moy. Oke ya. Gemoy. Ini gemoy ya. Itu kebanggaan itu. Di lantai kan. Gemoy. Oke. Ya, sudah lewat sini dulu, jangan gemoy terus. Presidennya kita tahu gemoy. Prabowo Gibran, jagonya ibu itu. Oke, ya, sekarang ke sini nih. Ketawa terus. Gemoy. Ger, kamu udah beli baju kaos gemoynya belum? Loh, udah, nanti kamu beli, jangan cuma beli satu, harus beli 2. Satu buat ibu. Oh, iya. Oke, kan? Oke, ya, ke sini ya. Sudah. Nah, kalau kalian, siapa yang sudah pernah tahu osiloskop itu seperti apa? Teropong sama pertanyaan apa? Jawabannya dengan Amazon bisa sama. Osiloskop itu teropong gitu. Teropong itu teleskop. Bukan osiloskop. Ya, teropong bintang itu teleskop. Ada yang pernah nonton film orangnya lagi anfal, kecelakaan, misalnya anfal, kemudian tapi dia masih hidup. Untuk menandakan dia masih hidup atau sudah mati di ruang ICU, itu biasanya yang dilihat apanya? Detak jantungnya lewat apa? Kita tahu kalau dia mati berarti apa? Gitu ya, gitu ya. Nah, itu layar kan, tampak di layar kan. Nah, itu alat yang digunakan untuk mengubah getaran menjadi gelombang itu, ya. Nah, itu osiloskop itu. Kita punya osiloskop di atas. Jadi kalau kita mengambil arus bolak-balik dari sumber listrik, kemudian kita hubungkan ke osiloskop, maka grafik dalam osiloskopnya itu bentuknya seperti gelombang transversal itu. Gelombang transversal kan ada bukit, kemudian ada lembahnya kan. Nah, itu dalam trigonometri itu grafik apa itu? Sinus, ya betul, sin ya, grafik sin ya. Nah, makanya nanti persamaan daripada potensial ya, tegangan dan persamaan arus itu bentuknya dalam persamaan sin. Jadi V nanti persamaannya adalah Vm sin omega T. I juga sama dengan Im sin omega T. Nah, ke sini dulu. Oke? Nah, ini tentang nilai rata-rata sesaat ya. I efektif itu sama dengan Im dibagi dengan akar 2. Ya, nilai dari per akar 2 itu adalah 0,707. Berarti I efektif sama dengan 0,707 Im. Kemudian kalau kita cari IM berarti sama dengan apa? I efektif kita kalikan dengan akar 2.
Demikian juga untuk V. V efektif itu sama dengan VM dibagi dengan akar 2. Ya, berarti VM sama dengan apa? Loh, ha? Halo? VM sama dengan V efektif kali akar 2. Nah, nilai efektif untuk daya efektifnya itu sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R ya. Atau daya disipasinya ini ya. Nah, ini bentuk grafiknya itu adalah berbentuk grafik sinus ya. Berbentuk grafik sin. Berarti persamaan dari I itu adalah IM sin omega T. Dan persamaan dari V berarti VM sin omega T. Oke. Terus kalau next page ini harus diubah dulu ya, Gar? Mana? Oh, di keyboard. Turun atau kanan? Oke, nah, thank you, Gar. Ya, di sini nih, ya ini ada contoh soal nih, ya. Ada contoh soal arus DC 3 ampere melalui sebuah resistor membangkitkan daya sebesar V. Nah, berapa daya disipasinya? Nah, untuk cari daya disipasi itu adalah sama dengan I efektif dikalikan dengan R. Nah, I efektif itu adalah nilai maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi yang di sini adalah arus maksimum. 3 ampernya itu adalah arus maksimum. Nah, I efektif dibagi 2. I efektif kan sama dengan apa? IM dibagi dengan akar 2 kan? Berarti 3 per akar 2 dipangkatkan 2. Sama dengan berapa? 9 per 2. Kenapa jadi 9 per 2? Akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti nilainya sama dengan 9R. Nah, 9 per 2R. 9R-nya itu dinamakan dengan V, kemudian berarti untuk daya efektifnya itu berarti sama dengan apa? 9 per 2 dikalikan R ini berarti sama dengan 1 per 2 dari V. Jadi ini gampang sekali. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan atau arus bolak-balik. Namanya adalah multimeter ya. Multimeter, multi, itu berarti lebih dari satu penggunaannya ya. Multimeter. Ini kita ada juga di atas. Biasanya orang-orang PLN itu selalu bawa ini multimeter ya. Untuk ngecek voltasenya berapa, arusnya berapa gitu. Nah, sekarang berikutnya ini persamaan umum ya, kuat arus dan tegangan arus bolak-balik dengan fasor ya. Bentuknya ini seperti ini. Kemudian I itu sama dengan IM sin omega T, V sama dengan VM sin omega T. Jadi kalau misalnya ada persamaan I sama dengan 30 sin 20 T. Berarti I maksimumnya berapa? Loh itu siapa? Valen? Depan. Yuk, jangan sandar-sandar gini ya. Seril yang tegap duduk, nanti tertidur kamu. Iya, valennya sandar-sandar di tembok, si Serilnya sandar-sandar di meja, Sleeping Beauty pasangan serasi. Mau dipanggil siapa? Pendeta Anggung nih, pemberkatan langsung gitu. Oh, iya, iya. Ya, nah, ya ini IM sama dengan sin omega, I sama dengan IM sin omega T. Jikalau I-nya sama dengan 20 sin 20 T, berarti IM-nya berapa? 20. Omeganya berapa? 20 juga. Kalau VM sama dengan 50 sin 20 T, V-nya berapa? VM-nya 50. Omeganya berapa? 20. Yaitu kecepatan sudut. Omega sama dengan berapa? Sleeping Beauty lagi tuh, bangkut-bangkut di depan sendiri. Ya kamu pura-pura gini-gini lagi. Loh, tidak mau mengaku dosa lagi. Loh, di depan sendiri manggut-manggut gini-gini baru ditegur lagi. Dia lihat-lihat ke sini pura-pura bukan dia pelakunya gitu loh. Waduh, manusia tanpa dosa itu. Nggak sadar gitu. Ya, oke ya ini ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, ini untuk rangkaian resistif, induktif dan kapasitif apa yang murni ya. Nanti kita akan masuk ke yang murni dulu, yang resistif murni. Nah, tegangannya ya, V-nya itu sama dengan Vm sin omega T. Kalau ada beda fase berarti nanti ditambahkan dengan V ini. V-nya itu adalah beda fasenya ya, beda fase. Di gelombang berjalan ada itu persamaannya. Yang Y sama dengan A sin omega T ya. Kalau ada beda fase berarti ditambahkan dengan V, Y1, Y2. Nah itu kalian gelombang berjalan. Dipelajari kan? Kelas 11 kan? Ya oke. Lupa ya, lupakan saja. Nah, ini untuk resistor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik ya. Resistor ini kita hubungkan dengan arus bolak-balik. Fasornya untuk voltase daripada resistornya itu arahnya ke sumbu X positif. Ini kamu harus hafal ini. Ya, Valen, lihat papan tulis Valen. Coba duduknya yang berbalik. Lihat papan tulis, bukan lihat apa itu. Apa di tanganmu itu tak? Ya simpan kuncinya. Ya, enggak bikin pintar itu kunci. Ya.
Nah, sekarang ini arahnya ingat ya ke sumbu X positif ya, VR ya. Lalu IR juga ke sumbu X positif ya, ingat itu. Nah, persamaannya VM ya, ini sama saja dengan untuk R ya. Untuk R hambatan atau VR boleh ya, VR maksimum itu sama dengan R dikalikan IM. Sehingga IM akan sama dengan VM dibagi dengan R. Nah, ini untuk daya disipasinya ya. Nah, ini untuk yang R rangkaian resitif murni, daya disipasi itu sama dengan I efektif dipangkatkan 2 dikalikan dengan hambatannya iri, ingat. Tapi yang efektif punya ya. Ini untuk rangkaian resitif titik awal antara I dengan V itu sama. Artinya sefase ya, sefase ini. Sama fasenya. Nah, bentuknya tetap sinus. Jadi I-nya sama dengan IM sin omega T, VM-nya juga sama dengan VM sin omega T. Oke. Ingat ya. Nah, sekarang berikutnya ini adalah apa? Gambar apa ini? Apa ini? Lilitan. Lilitan namanya solenoida. Siapa tuh solenoida? Tadi suaranya siapa solenoida? Iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Oh, ya, nih solenoidanya dihubungkan dengan ini lambang apa ini? Arus bolak-balik. L ini apa L? Loh. L apa L? Induktansi diri. Satuannya apa? Henry dari induktor. Rumusnya apa? Yo, mu 0 N kuadrat A per L. Mu 0 berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. N, ada satuannya enggak? Tidak ada. A satuannya apa? M kuadrat. Kemudian L panjangnya satuannya meter. Oke. Satuan induktansi diri sama dengan Henry. Jadi Henry sama dengan apa? Weber per ampere meter, meter persegi per meter lagi gitu loh ya. Ya, jadi apa? Nanti kamu cari sendiri. Ya. Nah, untuk yang induktor ini ada terjadi perbedaan fasenya. Jadi VL-nya itu arahnya ke sumbu apa ini? Y apa? Positif. Kemudian I-nya ke sumbu X positif. Berarti yang sama dengan hambatan apanya? Apanya? Arah fasornya siapa? Sigma. Loh tadi yang hambatan voltasenya kemana? X positif. I-nya kemana? X positif. Induktor V-nya kemana? Y positif. Justin, lihat ke depan. Jangan lihat itu kukumu. Kenapa kukumu panjang toh? Oh ya. Terus I-nya ke sumbu X positif. Berarti antara rangkaian induktor dengan rangkaian dengan resistor yang sama fasornya apa? Apa? I atau V? I-nya yang sama-sama di sumbu X positif ya. Jadi seperti ini. Nah, makanya untuk V-nya di sini karena ada perbedaan fase 90 derajat, maka V-nya sama dengan VM sin omega T kita tambah dengan 90 derajat. Nah, kalian punya grafik sin itu biasa di matematika Y sama dengan sin dari misalnya theta ditambah 90 derajat. Apa artinya? Ini mendahului berarti ya, mendahului ya 90 derajat ini. Positif itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya ini. Kalau di resistor itu IM kan sama dengan VM dibagi R. Maka untuk yang di induktor juga sama aja, tetapi nanti R-nya diganti namanya adalah XL ya. Namanya adalah XL. Jadi nanti M-nya di sini VM-nya itu sama saja dengan omega L dikalikan dengan IM. Jadi omega L ini adalah XL. XL itu sama dengan omega dikalikan L. Omega itu adalah kecepatan sudutnya yang nilainya adalah 2πf. Ya, 2pi dikalikan frekuensi, L-nya itu adalah induktansi dirinya. Ingat ya, XL sama dengan apa? Omega dikalikan dengan L. Omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F. Ya, oke, jangan lupa ya, XL. Oke. Ya, sekarang ini sifat-sifatnya ya. Ke berikutnya, ini adalah yang kapasitor. Ini kapasitor kita hubungkan dengan arus bolak-balik. Bentuk fasornya I-nya ke sumbu X positif, kemudian V-nya ke sumbu Y negatif. Yang sama dengan resistor apa? I lagi. Jadi I-nya itu antara resistor, kapasitor dengan induktor sama enggak? Sama-sama ke sumbu X positif. V-nya untuk VR ke sumbu apa?
VR, resistor ke X positif. VL kemana? Y positif. VC kemana? Y negatif. Nah ini dari ini sumbu X positif ke sumbu Y negatif itu berarti nilai sudutnya adalah minus. Searah jarum jam itu minus ya. Makanya persamaan untuk V-nya di sini adalah Vm sin dari omega T dikurangi dengan 90 derajat. Berarti nanti V-nya mulainya dari sini. I-nya mulai dari tengah. Gitu ya. Nah, ini Vm ya, itu sama saja dengan Im loh, dibagi dengan omega dikalikan C. Itu artinya apa? Maka XC-nya itu nanti sama saja dengan 1 per omega C. Ini ya, XC-nya sama dengan 1 per omega C. Atau sama dengan 1 per 2 PFC. Nah, setelah ini kita akan masuk ke rangkaian seri dari R, L, dan C. Ini sebentar Ibu akan jelaskan sendiri dengan menggunakan whiteboard. Ini dimanfaat ya, penerapan daripada rangkaian RLC itu. Ini ada rangkaian osilator ya, terdiri dari induktor di sini. Ini bentuknya seperti ini dengan kapasitor di sini. Nanti kamu belajar sendiri aja rangkaiannya itu. Nah, kemudian penala, rangkaian penala ini antara induktor dengan kapasitor. Kapasitornya ini bisa di fungsinya ada tanda panah, berarti nilainya bisa berubah-ubah ya. Nah, bisa berubah-ubah ini disusun secara paralel. Kemudian berikutnya lagi nih di rangkaian sistem pembangkit tenaga listrik ini. Ya, ini. Jadi kalau kamu belajar lagi ya silahkan bikin cari sendiri sana ini ya. Ini pembangkit listrik di rumah-rumah. Nah, itu manfaatnya ya. Oke. Nah, sekarang berarti stop share gimana ini? Langsung ke sini atau ke sini lagi dulu? Tuh. Oh, oke, enggak usah sudah. Bisa, sudah. Oke, sekarang kita ke rangkaian RLC yang seri ya. Ingat tadi reaktansi induktor apa lambangnya? XL. Reaktansi kapasitor lambangnya XC. Arah V pada induktor ke sumbu apa? VL ke sumbu apa? Y positif. VR? VR. X positif. Kemudian VC? Y negatif. Ya, ingat ya, jangan lupa. Oke, sekarang kemudian XL sama dengan apa? FL. Oke, 2pi FL atau omega dikalikan dengan L. Lalu XC sama dengan apa? 1 per 2pi F C kapasitor ya. Satuan dari L apa? Henry. Satuan dari kapasitor? Farad. Hambatan total dari rangkaian RLC dinamakan apa tadi? Duksi. Hambatan totalnya namanya apa? Ohm. Impedansi. Ini C, di sini adalah L, yang ini adalah R. Lalu ini dihubungkan dengan apa? Loh. Lah ya aku nggak tahu di sini kelihatan, no. Lah ya terus masalahnya apa? Yang apanya? PowerPoint-nya? Oh, harus di close dulu PowerPoint-nya. Wait. Apa ini? Aduh. Ya cuman ibu enggak mau pakai ini, pakai yang klasik.
Iya. Ya, iya ini. Nah, lebih gampang yang ini masalahnya. Oke. Iya, salah lagi. Iya, jadi ini salah nih. Sumber arus bolak-balik lambangnya apa sumber arus bolak-balik tadi? Ini ya. Nah, ya. Jadi di sini adalah R, ini L, ini adalah C. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk fasornya. VR tadi arahnya kemana? X positif. Kemudian VL kemana? Y positif. VC kemana? Y negatif. Oke ya. Jadi yang di sini adalah VR. Ini adalah VL. Ini adalah VC. Nah, jika VL lebih besar dari VC, berarti ini sifat daripada rangkaiannya itu adalah induktif. Nah, kalau VC lebih besar daripada VL, ini berarti sifatnya adalah kapasitif. Kapasitif. Kemudian kalau VL sama dengan VC, maka ini terjadi namanya resonansi. Ya. Nah, ya, ingat ya itu ya. Ingat, jangan lupa. Oke. Nah, sekarang kita lihat grafiknya nih ya, grafik fasornya. Anggaplah kita menganggap bahwa VL-nya lebih besar daripada VC ya. Untuk yang ini VL lebih besar daripada VC. Kira-kira resultannya arahnya kemana? Resultan di sumbu Y. Arahnya kemana? Kemana? Ke mana? Ke atas atau ke bawah? Atas. Berarti ke Y positif. Jadi yang ini berarti sama dengan apa? VL dikurangi dengan VC. Nah, sekarang kita bikin pertolongan nih. Karena kita mau cari resultannya V ini. Oke, bentuknya adalah persegi panjang. Untuk cari resultan berarti kita pakai ini. Sampai itu yang bikin ribut itu ketuk-ketuk apa itu? Ini V-nya. Nah, kalau pada resistor ada R1, R2, R3, maka V di sini itu akan sama dengan apa? V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 kan? Itu kalau resistor semua. Tetapi ini ada resistor induktor dengan kapasitor. Yang satu naik, satu turun, satu ke sumbu X positif. Maka ini tidak boleh pakai ini. V-nya itu tidak sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V-nya tidak sama dengan VR ditambah dengan VL ditambah dengan VC. Tidak sama. Ya. Kenapa? Ini. Pasornya seperti ini. Kalau begitu maka V-nya di sini sama dengan apa? Ini tegak lurus di sini. Yang ini berarti VL dikurangi VC, yang ini adalah VR. Ini sisi miringnya. Berarti sama dengan apa? V kuadrat sama dengan VR pangkat 2 ditambah VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2. Maka V akan sama dengan akar dari VR pangkat 2 ditambah dengan VL dikurangi dengan VC. Ini kita pangkatkan 2 ya, tutup kurung. Nah, ini untuk cari V-nya. Nah, sekarang berikutnya. Tadi bahwa VR itu sama saja dengan I dikalikan dengan R kan? Ini kita pakai IM aja. Berarti VL akan sama dengan IM dikalikan dengan XL. Kemudian VC berarti sama dengan IM dikalikan dengan XC. I-nya sama enggak? Sama kan ya. Jadi di sini berarti V itu akan sama dengan tadi ini pangkat 2 VR kuadrat ditambah VL dikurangi dengan VC dipangkatkan 2. Nah, V-nya di sini itu adalah sama saja dengan IM kita kalikan dengan Z. Berarti ini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Maka di sini berarti IM pangkat 2 dikalikan apa? R pangkat 2 kan? Yang di sini sama dengan apa? IM dikalikan dengan XC, XL ya, XL. Kemudian ini dikurangi IM dikalikan dengan XC. Ini dipangkatkan 2. Nah, IM-nya boleh hilang enggak ini? Boleh hilang semuanya. Berarti Z pangkat 2 akan sama dengan R pangkat 2 ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Nah, ini untuk mencari impedansi. Jadi Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL dikurangi dengan XC dipangkatkan 2. Nah,
Jadi kalau terjadi resonansi sekarang, terjadi resonansi. Sebelum terjadi resonansi, ini XL dikurangi XC boleh kamu ganti dengan X, nggak apa-apa. X sama dengan XL dikurangi dengan XC. Jadi kalau X-nya ketemu positif, berarti XL-nya kan lebih besar. Maka ini adalah induktif. Kalau X-nya ketemu negatif, berarti kapasitif. Kapasitif bukan kapasitor ya. Iya. Nah, sekarang kalau XL sama dengan XC, maka Z-nya sama dengan kok 0. Z tadi kan sama dengan apa? R kuadrat ditambah XL dikurangi dengan XC pangkat 2. Berarti Z-nya sama dengan siapa? Sama dengan R. Nah, ini akan terjadi namanya resonansi. Ya. XL sama dengan XC. XL sama dengan XC. XL tadi rumusnya apa? XL sama dengan omega dikalikan L. XC sama dengan 1 per omega dikalikan C. Oke, berarti di sini XL sama dengan 1 per, langsung masuk angkanya. Dapat masuk rumusnya. Berarti ini apa? Omega dikalikan L sama dengan 1 per omega kali C. Omeganya boleh keluar enggak ke sini? Boleh. Jadi apa? Omega pangkat 2 berarti sama dengan 1 per L C. Kalau kita cari omega, akar 1 per L C. Omega sama dengan apa? 2 pi M. Ini resonansi. Resonansi ya. Jadi sama dengan akar dari 1 per L C. Ini resonansi. Jadi F resonansi sama dengan apa? 1 per 2 pi dikalikan akar 1 per L C. Ya sudah, habis materinya. Oke, nah coba sekarang buka SKL 5 halaman 60 berapa itu? Kita langsung ke contoh soal. Iya. Oke, langsung ke contoh soalnya. Ada latihan soalnya itu di buku soal. Ada R, di sini ada L, lalu ada C. Halaman berapa itu? Belakang, di belakang. Bagian belakang. Ya. Kalau nggak salah di sini 8 ohm. Kemudian ini adalah 32 mili-Henry. Lalu yang di sini berapa ya? 800 apa ya? 800 mikrofarad. Kemudian di sini adalah 200 volt, 125 radian per skot. Ada? Ada atau ada? Cari di bagian belakang. Ada di rangkaian LS itu. Iya, nomor 1. Betul, betul, betul. Saya kasih 8 ohm ya? 8 ohm, ini cocok nih. Ini 200 volt juga. Cocok? Cocok? 120. Oh, 120. Oke, 120. 120 volt. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Apa artinya 120 volt garis miring 125 radian per sekon? Itu berarti artinya apa? Artinya apa? Vm sama dengan 120 volt. Lalu omega sama dengan 125 radian per sekon. Kemudian diketahui lagi hambatan sama dengan 8 ohm. Nah, kalau hambatan 8 ohm itu impedansinya biasanya 10. Kamu ingat bilangan triple. 8 pasangannya dengan siapa? 6, lalu dengan 10. Berarti Z-nya 10, XL kurangi XC pasti sama dengan 6. Itu kalau mau cepat. Tapi kan nggak boleh, harus dihitung kan? Oke, jadi misalnya aja yang ditanyakan nih ya. Yang ditanyakan pertama adalah Z-nya sama dengan berapa. Kemudian ditanyakin, ini Ibu kasih titik ya, titik A. Kemudian di sini adalah titik B. Lalu ini titik D, kemudian di titik E. Lalu berikutnya cari VAB. VAB berarti V-nya siapa? VBD. Berarti V-nya siapa? Oke. VDE. V-nya siapa? VC, kapasitor ya. Lalu VAD. Kemudian VBD, BE. Lalu ditanyakan lagi daya disipasi.
sama dengan berapa? Nah, oke, kita akan kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan pertama? Bagaimana cari VAB? Cari Z. Bagaimana cari Z? Harus cari apa dulu? R. R sudah ada. Hah? Harus cari XL. XL rumusnya apa? Omega dikalikan L. Omeganya berapa? 125 radian per sekon. Jangan nulis. Berhenti nulis. Nah, itu ada yang menulis makanya. Ya walaupun ibu tidak lihat kamu, ibu bisa lihat. Matanya ibu tuh jelalatan kemana-mana. Sudut pandangnya itu Pak tinggi sekali. Oke. L-nya berapa? 32 mili. 10 pangkat berapa? Minus 3. Di sini berarti dalam Henry. Sekarang 32 itu sama dengan berapa kali berapa? 8 kali 4 ya. 8 kali 125 berapa? 1000 kali 4 berapa? 4000. Oke, 4000. Dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Ini satuannya sudah omega ohm gitu. Nah, 4000 kali 10 pangkat min 3. 4 omega. Oke, kita simpan di sini ya. Berarti kita simpan sinilah. XL sama dengan 4 omega. Oke, sekarang kita akan cari apa lagi berikutnya? Cari XC. Rumusnya XC apa tak kasih? 1 per omega bukan W. Ya, XC sama dengan 1 per omega C. Omeganya berapa Edgar? GB itu Mi dikipas terus makanya Sleeping Beauty. Lah panas, kamu kena kipas angin terus itu masuk angin terus nanti bahaya itu ya. Efeknya bukan sekarang. Efeknya bukan sekarang, nanti 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi hati-hati dengan kipas angin. Ya, semua orang juga panas, harus terbiasa itu. Omeganya berapa Edgar? 125. Oke, 125 radian per sekon. C-nya berapa kapasitas kapasitor Gaby? 800 apa? Mikro 10 pangkat berapa Gaby? Min 6 farad. Oke. 10 pangkat min 6 naik jadi 10 pangkat 6. 125 kali 8 berapa? 1000 kali 100? 100.000. 100.000 itu sama dengan 10 pangkat berapa? 5 ohm. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 5 sama dengan 10. Oke, sama dengan 10 ohm itu ya. Jadi XC sama dengan berapa? 10 ohm itu ya. Ohm, oke. Berikutnya apa yang kamu cari? Z belum. Cari apa dulu? Cari X dulu supaya lebih gampang. X sama dengan XL dikurangi XC. XL-nya berapa? 4 ohm. Dikurangi 10 ohm. Berapa? Minus. Oke. Apa artinya minus? X-nya? Induktif atau kapasitif? Kapasitif. Oke, berikutnya cari Z. Z sama dengan apa tadi? Akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Boleh pakai ini nggak apa-apa ya. Oke. Geli. Si Gaby itu sudah begini-begini lagi. Edgar, ambil itu kipas anginnya. Mati Mi. Ya sudah, jangan dipelangi terus. Ya, takut masuk angin. Ya, sudah masuk angin. Oke, sekarang R-nya berapa? 8. 8 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat. Ini ohmnya taruh di luar. 8, 6 pasangannya dengan siapa? 10. Berarti Z-nya sama dengan 10. Oke. Z sama dengan 10 ohm. Ya. Nah, sekarang setelah ketemu Z, berarti kita cari apa? Cari IM. Ya, cari IM. IM rumusnya apa? PM dibagi Z. PM-nya berapa? 120 volt. Z-nya berapa? 10 ohm. Volt dibagi ohm sama dengan ampere. 120 bagi 10? 12. Berarti 12 ampere. Oke, sekarang kita cari VR dulu. VR sama dengan apa? IM dikalikan R. VR, IM berapa? 12 ampere. Kemudian R-nya berapa? 8 ohm sama dengan berapa? 96 volt. Oke. VR berapa?
IM kali XL. Berarti 12 ampere kali 10. Oh, 4. Oh ya, 4 ohm. Sama dengan 48 volt. Lalu VC sama dengan IM dikalikan XC. Berarti sama dengan 12 ampere kali 10 omega. Sama dengan 120 volt. AB. VAB itu V-nya siapa? AB. Yang di antara titik A dan B itu apa? R. Berarti sama dengan VR nih. Berarti sama dengan 96 volt. VBD. VL. Berarti sama dengan 48 volt. VDE. VC. Berarti 120 volt. Lalu AD. Hah? Ya, betul atau betul? Ayo. Betul atau betul? Nah, ini kamu udah bisa sembarang. Harus ingat fasornya. Antara A dengan D itu kan R dan L. VR itu kemana fasornya? X-positif. X-positif, ini VR. Kemudian VL kemana? Ke atas. Jadi di sini adalah VR, yang ini adalah VL. Membentuk sudut 90 derajat. Kalau gitu maka VAD sama dengan apa? 90 derajat. Akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat. Bukan dijumlah, bukan dikurang. Ingat ini ya. Oke, VR-nya berapa? 96 kuadrat ditambah dengan 48 kuadrat. Ini dalam volt. Sekarang pertanyaannya. 96 berapa kali 48? 2 kali 48. Ya, berarti ini kan 2 kali 48 kan? Ini ada 48. Boleh enggak dikeluarin 48-nya? Boleh, siapa yang larang gitu ya. Suka aku dong. Berarti di sini sisa apa? 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 1 kuadrat berapa? 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Maka ini sama dengan 48 akar 5 volt. Hemat energi gitu ya. Jangan kamu kali dulu 9 kali 96 ditambah 48 kali 48 dijumlah baru disederhanakan. Repot banget gitu ya. Oke. Nah, jadi dapat ya VAD-nya ya. Sekarang berikutnya yang belum dapat apa? Ini jawabannya berapa tadi? Ini akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat ya. Jawabannya berapa? 48 akar 5 volt. Sekarang yang berikutnya yang ditanyakan apa? VBE. BE itu siapa dengan siapa tuh? L dengan C. Jadi pakai apa nih? L arahnya kemana? Atas. C arahnya kemana? Bawah. So, diapain? Kurang. Oke. Ini kan VL ke sana. VC turun kan? Ini VC. Berarti VBE sama dengan PL dikurangi VC. PL-nya berapa tadi? 48 volt. VC-nya berapa? 120 volt. Berarti sama dengan minus berapa? Berapa? 82 atau 72? 72? Oke, ya. Ya enggak ada yang bantuin ya nggak apa-apa. Nanti kan hilang recordnya kan bukan aku yang rugi gitu ya. 72 ya? Iya. Nah, nggak apa-apa, nggak usah, nggak ada yang bergerak. Biarin hilang, yang rugi kan kamu. Aku nggak convert gitu loh. Loh, jangan cuma berteriak, Jordi, berteriak-teriak. Masa harus Jordi semuanya? Yang berteriak, yang bergerak dong. Tapi itu yang berteriak itu, ya? Iya, itu nih baru dia mau bergerak. Gimana? Belajar itu jangan berteriak ya, melakukan kebaikan kalau kamu bisa, nanti kamu nggak bisa jalan baru tahu. Ya, oke ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau bisa melakukan jangan berteriak, orang lain disuruh melakukan gitu loh. Sendiri bergerak. Nah, ini ya, jawabannya ini ya. Nah, oke, berarti VBE-nya udah dapat nih. Rumusnya apa? PL dikurangi dengan VC sama dengan min 72 volt. Ya, sekarang yang berikutnya apa? Daya disipasi. Daya disipasi kita harus cari apa tadi? Apa rumusnya daya disipasi?
Loh, P disipasi sama dengan apa? I apa? Efektif pangkat 2 dikalikan dengan R. Sekarang, I efektifnya udah dapat belum? Belum. Yang baru dapat tadi apa? I-nya ya. IM-nya berapa tadi IM? 12 ampere ya. Berarti I efektif sama dengan apa? IM dibagi dengan akar 2 dipangkatkan 2 dikalikan R kan? Ya. IM berapa? 12 dibagi dengan akar 2. Ini pangkat 2 kali R-nya berapa? 8. Sekarang, akar 2 pangkat 2 berapa? 2. Oke, berarti 12 dibagi 2? Salah, ini kan 12 kali 12 ya. Dibagi dengan 2 kali 8. Ini sudah dalam volt. Daya apa satuannya? Watt ya. Oke, ini 2 coret dengan 8. Berarti 4. 12 kali 12? 144 kali 4? 4 kali 4? 6. 17, 1, 5 ya. 5, 7, 6 dalam watt. Oke, it's so easy. Nah, pertanyaannya di soal nomor 1 apa? Hah? PBD yang mana? Berarti VL ya? Ah, ya udah ini kan udah mencakup keseluruhan. Lengkaplah sudah soalnya. Oke. Mau soal berapa lagi yang mau dibahas? Nomor 2. Nomor berapa? Kita kasih. 10. Oke, apa diketahui? Rangkaiannya apa? Seri RLC juga? Oke, seri ya. R, L, C. Oke, terus apa lagi diketahui? 300 ohm. Oke, terus L-nya berapa? 0,9 apa? Henry langsung. Terus C-nya 2 mikrofarad. Lalu dihubungkan dengan Seri efektif 250 volt. V efektif 250 volt. So yang ditanya apa? Dengan jika kecepatan sudut 100 Omega sama dengan 100 1000 radian per sekon atau sekon min 1. Terus maka buat arus efektif. Oh, I efektif. Oh, it's so easy. Ya, ya. Untuk cari I efektif berarti kamu cari apa dulu? Cari Z. Sebelum cari Z berarti cari XL. Rumusnya XL apa? Omega kali L. Omeganya berapa? 1000 radian per sekon. Ini kalau R-nya sama dengan 300, itu pasti Z-nya nanti sama dengan 500. Loh, triple Pitagorasnya 300 kan 400 dengan 500 kan? Nah, iya. Itu kalau soal pilihan ganda mau cepet-cepetan gitu loh, mau cepet-cepetan. Jadi I efektifnya nanti berarti sama dengan berapa? 1/2 ampere, 0,5. Coba kita buktikan benar atau benar. Oke, omega 1000. L-nya berapa? 0,9 kali 0,9 Henry. Berapa? 900 ohm ya. Lalu XC sama dengan 1 per omega C. Berarti sama dengan 1 per 1000 radian per sekon dikalikan C-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6 farad. Naik ke sini 10 pangkat 3. 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dibagi 2. 500. Betul? Nah, sekarang X-nya berapa? XL dikurangi XC. Sama dengan 900 ohm dikurangi 500 ohm. Sama dengan berapa? 400. Positif negatif? Berarti sifatnya induktif. Lalu Z rumusnya apa? Yo, sampai itu ujung. Yo, kamu yang sedang pegang-pegang itu gantungan apa? Z sama dengan apa? Siapa namamu, Nak? Anakku, sayangku, cintaku. Hah? Siapa? Kailin. Oke, Z sama dengan apa tadi? Iya, makanya perhatiin supaya tidak disebut namamu. Apa? Z sama dengan apa? Itu harus hafal itu. Akar dari? Makanya ditambah dengan X kuadrat. Oke, sekarang R-nya berapa, Alin? 300. Oke, berarti 300 pangkat 2. Ditambah X-nya berapa? 400 pangkat 2. Ohmnya kita kasih di luar. 3, 4. 5. Apa? 500 ohm. Oke, berarti I efektif sama dengan apa? P efektif dibagi dengan Z.
efektif. V efektifnya berapa? 250 volt. Z-nya berapa? 500 ohm. Sama dengan 1/2 ampere. Atau sama dengan 0,5 ampere. Finish. It's so easy. Nomor berapa lagi? 6. Oke. Ya. Apa lagi? Rangkaian RLC lagi? Oke, ya. Oh. Oke. Ini adalah R, ini adalah L, ini adalah C. Apa diketahui? Tak kasih. R-nya 160. 160 ohm. Oke. Pasti Z-nya sama dengan 20. 200 nanti. L berapa? R-nya nggak diketahui. Nggak diketahui. Terus Ini dia C-nya juga nggak diketahui. Oke, terus yang P, apa ya, titiknya A, B. Aku 60 volt. mana? Ke sini nih. Itu berarti V-nya itu. V apa? VR. A-nya di mana? Di sini A. A, Ini B. Terus ini apa? C. C lagi. Ini D. D. Oke. Yo, V apa? VAB berapa? VAB sama dengan 80 volt. Apa artinya VAB? VAB V-nya siapa nih? VR. Berarti ini VR nih, sama dengan VR. VR itu sama dengan apa? I dikalikan R kan? Ya. Berarti I-nya berapa? 80 volt dibagi dengan 160 ohm. Sama dengan 1/2 ampere. Kamu udah dapat cari nih. Ya. Terus apa lagi diketahui? P, V apa? A, C. VAC. VAC sama dengan 100 volt. VAC. VAC ini kan antara R dengan L kan? Berarti sama dengan apa tadi? Akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL kuadrat kan? Ini sama dengan VAC. Nah, sekarang kalau ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan. Jadi ini habis kan? Maka V R pangkat 2 ditambah dengan VL pangkat 2 sama dengan VAC pangkat 2 kan? Oke. VL-nya kan bisa cari enggak? VAC pangkat 2 dikurangi dengan VR pangkat 2 kan? Maka VL sama dengan akar dari VAC berapa? 100 kuadrat dikurangi 80 kuadrat. Ini volt ya. Oke, berarti VL sama dengan 60 pasti jawabannya ini. Tahu 60. Ya nanti kamu hitung sendiri aja. Jadi ini kan 10-nya boleh keluar. Berarti kali akar di sini adalah 100 dikurangi dengan 64 kan, volt kan. Berarti 36. 6 akarnya berarti 60 volt. Nah, sekarang kalau VL-nya udah dapat. VL-nya udah dapat ya. Berarti kamu bisa cari L enggak? Ya. XL-nya berapa? Berarti kan sama dengan VL dibagi dengan I kan. 60 volt dibagi dengan 1/2 ampere. Berarti sama dengan berapa? 120 ohm. Nah, kalau di sini mau cari L-nya, maka apa? XL tadi sama dengan apa? Omega kali L kan? Berarti L sama dengan XL dibagi dengan omega. 120 omega dibagi dengan omeganya berapa? Ada omeganya enggak? Oh, enggak ada. Terus yang ditanyakan apa? Maka reaktansi positif. Oh, reaktansi kapasitifnya yang dicari. Oke. Nah, sekarang tadi kan sudah dapat Z-nya kan? Z-nya udah dapat belum? Hah? Belum ya? Belum dapat Z-nya ya? Ah, sekarang dari sini kamu kan bisa cari yang lain lagi tuh. Cari apa namanya? VC. VC kan bisa dapat. Yuk, dari mana coba? Nah, sekarang V kuadrat kan sama dengan apa? VR kuadrat dikurangi dengan VL dikurangi dengan VC, ditambah, ya VC ya, angka 2, ini tambah ya. Oke, maka VL dikurangi dengan VC kan sama dengan akar dari V kuadrat dikurangi dengan VR pangkat 2 kan? Ya atau iya? Iya. Ya, oke. Nah, sekarang V-nya berapa? V apa lagi? Tunggu dulu. Ini ada VAC. VAC udah dapat. Ada lagi yang diketahui yang lain enggak? VAD. Oke, tunggu dulu. VAD berapa? 100. Oh, ada lagi diketahui itu. VAD juga sama dengan 100 volt itu. VAD sama dengan 100 volt. Nah, berarti ini yang 100 nih. Mana? Ini V-nya ini, 100. Jadi ini berarti sama saja dengan akar dari 100 kuadrat dikurangi dengan PL-nya 80 ya.
80 kuadrat. Ini dalam volt. Hasilnya sama dengan 60 volt. Oke. Dapatlah. Nah, oke, dapat VL. Tadi VL kurang VC itu kan dapat. Ya kan? VL dikurangi dengan VC sama dengan 60 volt. Maka VC sama dengan VL-nya berapa tadi? 60 ya. 60 volt dikurangi dengan 60 volt. Berarti sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, VL sama dengan 0. Berarti VL kan sama, VC ya ini ya. VC sama dengan apa? XC dikali dengan I kan? Berarti XC-nya sama dengan VC dibagi dengan I. Berarti sama dengan 0 per 1 per 2. Sama dengan 0. Udah. Ya. Ya, siapa tahu ada salah hitung lagi atau yang mana yang ditanya gitu loh. Ya. Ya, untuk cari X-nya 0 ini reaktansinya, kapasitor. Nggak ada. Ya, nanti dilihat lagi, oke? Yang jelas prosesnya seperti itu sih. Ada lagi nomor berapa lagi? 8. Lanjutkan sendiri deh. Loh, ya, supaya kamu belajar nanti Ibu yang ngerjain semua. Ya, oke. Ya. Oke, silakan dilanjutkan.